Saudara, setelah kita telaah, memang harus ada keputusan besar, harus ada solusi besar dan rencana strategis. Tidak lagi bisa tambal sulam, tidak lagi hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi sekali kita melakukan sesuatu yang strategis, diharapkan sudah menjangkau waktu 20, 30, 40 tahun mendatang. Dengan demikian, resources yang kita gunakan itu memadai untuk menjemput Indonesia yang terus berkembang di dasawarsa mendatang. Oleh karena itu, saya pernah di hadapan Kadin beberapa saat yang lalu, kita pikirkan ada 3 opsi, 3 model. Opsi yang pertama, tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, capital of Indonesia, menjadi pusat pemerintahan, sekaligus kota dagang, kota ekonomi, kota lain. Kalau itu yang kita pilih, maka yang harus kita lakukan mengatasi masalah lalu lintas, kemacetan yang sangat mengganggu efisiensi dan produktivitas dari kita semua, baik penyelenggara negara maupun dunia usaha. Solusinya menambah prasarana, mengatur lalu lintas, dan ini dan itu, membangun prasarana transportasi di bawah tanah, di atas tanah, di atas permukaan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tetapi jumlah manusia yang lebih dari 10 juta dengan rasio yang tidak seimbang, ini juga tidak mudah. The challenge is great. Tetapi kalau bangsa ini sepakat itu yang kita pilih, mari kita carikan solusinya ke arah itu. Meskipun yang paling depan adalah pemerintah DKI Jakarta sendiri dengan community yang ada di Jakarta ini. Pasalnya, rasio antara manusia dengan lingkungan itu juga kena. Biasanya yang baik 1 hektar itu jumlah manusianya kurang dari 100 orang. Jakarta 250 orang, bahkan di slum area itu lebih tinggi lagi. Yang kedua, prasarana jalan itu juga rasionya sungguh tidak memadai. Tiap tahun kita punya kendaraan roda 2 dan roda 4, itu kenaikannya bisa 10-15%, sedang kenaikan panjang jalan di Jakarta hanya 0,01%. Bisa diperkirakan 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Kemudian juga drainage system, kemudian juga lingkungan dalam arti the environment itu sendiri dengan manusia yang ada di sini. Belum koefisien atau KDP yang tidak lagi memenuhi syarat bagi sebuah lingkungan yang baik. Solusinya, orang memikirkan bagaimana mengatasi lalu lintas Jakarta. 8, barangkali yang juga menyita perhatian publik tentang kemacetan Jakarta dan bagaimana solusi masa depan. Saudara-saudara, memang Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan, pusat ekonomi, dan lain-lain aktivitas tidak lagi ideal. Saya dengan tim sangat kecil bekerja pelan-pelan setelah saya mendengarkan pendapat rakyat, pendapat banyak pihak tentang masa depan Jakarta, tentang kemungkinan membangun ibu kota baru atau membangun pusat pemerintahan yang baru. Diam-diam saya juga bekerja setelah saya dengarkan baik-baik apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka tim kecil ini sedang bekerja. Financing, pendanaan dari mana? Tidak semua harus dari APBN. Sebagian dari private sector, bisa public-private partnership. Kalau memang betul-betul suatu saat kita membangun pusat pemerintahan yang baru, gedung-gedung yang idle bisa dilepas. Itu juga sumber anggaran, sehingga tidak menyedot habis APBN kita. Dan pengalaman Malaysia di dalam membangun Putrajaya 12 tahun, well designed, well planned. Kalau kita mengambil keputusan hari ini, kesepakatan bersama, pemerintah, parlemen, semua pihak, ya setuju. Sejak diambil keputusan itu 2-3 tahun persiapan untuk perencanaan, persiapan, dan seterusnya.
konstruksi itu sendiri diperkirakan 5-6 tahun. Agar fungsi utama bisa berjalan dulu, diperlukan untuk pindahnya 2-3 tahun. Dengan demikian 10-12 tahun juga sejak diambil keputusan sampai sebuah pusat pemerintahan yang baru betul-betul berfungsi dengan baik. Ini memerlukan kesepakatan bersama, tidak bisa dengan kepres, tidak bisa dengan begitu saja karena akan menyedot sumber anggaran yang besar, dikaitkan dengan sejarah kita, heritage kita, apa yang diinginkan para founding father kita, dan sebagainya. Dan yang namanya sentral tidak dalam artian geografis semata, tapi juga centrality dalam arti benang kesejarahan, benang peradaban, pergerakan ekonomi, connectivity dengan dunia, connectivity dengan negara provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Ini memerlukan pikiran yang besar, tapi di atas segalanya memang kita harus mengambil keputusan yang strategis, tidak boleh terlalu lama. Kalau memang kita tidak memilih opsi satu, tambal sulamnya untuk memperbaiki dan mengatasi masalah yang ada di Jakarta ini. Saya tahu ada yang belum berkomentar pesimis, berkomentar yang seolah tidak mungkin, hendakkan pahami betul idenya, jernih berpikir sebagaimana saya selama 2-3 bulan mendengarkan terus percakapan rakyat kita, universitas, masyarakat usaha dan sebagainya. Dengan demikian saya tidak reaktif, tapi saya merespon dengan tanggung jawab dan juga kepedulian yang sama kehadapan rakyat Indonesia melalui insan pers ini. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan secara bersama, dan yang penting jangan kita telat untuk memikirkan masa depan kita. Barangkali sudah generasi berikutnya lagi yang menikmati pemerintahan nanti, presiden-presiden berikutnya lagi setelah saya, tapi kita mendapatkan historical opportunity untuk mengambil pilihan dan memutuskan masalah yang besar ini. Tersedia opsi yang lain. Opsi yang kedua, bangun ibu kota yang baru, totally new capital di negeri kita ini. Ya ibu kota, ya pusat pemerintahan dan segalanya. Jadi Jakarta yang lain lah begitu. Itu opsi atau pilihan yang kedua. Model atau opsi yang ketiga adalah seperti yang terjadi di opsi yang kedua tadi, misalnya Canberra, Brasilia di Brasil, Ankara di Turki, Den Haag di Belanda, bukan Amsterdam, dan di kota-kota lain. Nah, model yang ketiga atau opsi yang ketiga adalah misalnya apa yang terjadi di Malaysia. Ibu kota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahan adalah di Putrajaya yang dihuni sekitar 300-500 ribu, yang dibangun selama 12 tahun, yang menggunakan biaya 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara hampir mencapai 80 triliun. Terpisah, dengan demikian tidak saling mengganggu. Saya tahu belum rampung betul, masih ada masalah-masalah perpindahan atau pergerakan dari penyelenggara pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya dan sebaliknya. Kalau kita memikirkan dan andai kata nanti pilihan kita membangun pusat pemerintahan yang baru dan pernah dipikirkan di masa yang lalu, maka kita pastikan bahwa pusat pemerintahan yang baru itu betul-betul didesain dan direncanakan dengan baik, paripurna, dari aspek lingkungannya, dari aspek keindahannya, dari fungsi pemerintahan, dari kehidupan yang mandiri, self-sufficient, sehingga layak menjadi ibu kota atau pusat pemerintahan yang mencerminkan kebesaran Indonesia. Arsitektur, konstruksi, tenaga kerja mesti hampir seluruhnya dari negeri kita sendiri. Dan kalau itu terjadi, maka ekonomi lokal pasti bergerak. Tenaga kerja atau job creation akan terjadi, dan banyak sekali yang bisa kita tempuh. Kemudian memang diperlukan waktu. Kita tidak memiliki catatan ilmiah yang lengkap.
Ini sedang kita lakukan secara serius untuk perilaku dari Gunung Sinabung ini, dan berbeda dengan Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Talang, dan gunung-gunung yang lain. Saya berbincang dengan ahli geologi, ahli vulkanologi kemarin untuk melihat seperti apa ke depan. Masih berapa lama lagi, mingguan atau harian, sehingga kita bisa memiliki planning kapan pengungsi bisa segera kembali. Mereka pun mengatakan belum bisa secara eksak mengatakan berapa lama lagi, sapahan. Karena sekali lagi, ya ini pengalaman baru setelah dalam perbincangan saya diingatkan, Bapak, dengan kejadian di negara-negara lain, di banyak lempeng tektonik di dunia ini, yang terakhir di Selandia Baru, sebelumnya di Amerika Latin, di California, dan di tempat-tempat di tanah air kita juga, bisa jadi masa depan masih akan terjadi lagi gempa bumi itu. Ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga kesiapan kita. Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, saya instruksikan melalui mimbar ini, lakukan terus upaya untuk membangun kesadaran, kewaspadaan, latihan-latihan, alat peralatan. Apabila terjadi sesuatu, cepat bereaksi untuk mengurangi jumlah korban, baik jiwa maupun material. Saya juga meminta BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk terus aktif. Kemudian BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga harus bisa mendistribusikan informasi yang penting. Misalnya, ketika ada gempa, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Dan atas berita yang berjalan dalam hitungan 1, 2, 3 menit ini, pemerintah daerah harus segera merespon. Pendek kata, saudara-saudara, dengan aktivitas sinabung kita harus bersiap diri, karena yang tadinya kita anggap sudah tidak aktif, jadi aktif kembali, dan selalu ada rangkaiannya dengan tempat-tempat lain sepanjang lempeng ataupun di saluran-saluran patahan yang lain. Hadirin yang saya hormati, khusus untuk para wartawan istana yang isu tambahan, ada yang menanyakan kepada saya apakah open house atau halal bihalal tetap dilaksanakan pada hari H. Betul, insya Allah pada tanggal 10 telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa itu adalah Idul Fitri. Saya akan menerima acara halal bihalal open house di Istana Negara ini, dan berdasarkan pengalaman sebelumnya akan saya bikin lebih efisien, lebih praktis, dan tidak terlalu panjang antrian untuk saling berhalal bihalal. Saya berharap tidak lebih dari 8-9 jam saya berdiri, Bapak Ibu, di sebelah sana agak manusiawi. Usia sudah 61 tahun besok insya Allah. Dengan demikian bagus kalau 8-9 jam cukuplah satu hari. Oleh karena itu perangkat lembaga kepresidenan, Pas Pampres, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer itu saya kasihkan hari lain supaya tidak bertumpuk tanggal 11. Kemudian dari Orpol, dari Ormas, teman-teman seperjuangan yang juga suka numpuk sampai malam, saya sediakan hari lain. Dengan demikian khusus tanggal 10 nanti sahabat-sahabat semua yang memang dijadwalkan untuk bertemu atau berhalal bihalal pada Idul Fitri nanti. Hari kedua yang biasanya saya juga masih ada open house, untuk kali ini kan sudah kami bagi-bagi. Hari kedua saya akan sungkem dan berhalal bihalal kepada ibunda saya dan juga ibu mertua saya dan kemudian keluarga sangat dekat. Ini untuk diketahui supaya nanti tidak ada yang tiba-tiba dengan rombongan pergi ke Cikeas, karena sudah saya sediakan satu hari penuh di sini sampai biasanya sebelum maghrib atau kadang-kadang setelah maghrib. Tapi ya yang lebih manusiawi sebelum maghrib insya Allah sudah selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas kepedulian dan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang memerlukan, termasuk mereka yang menjalankan mudik lebaran, baik kepada BUMN, swasta,
partai-partai politik, organisasi massa, perseorangan, ada yang menyediakan bus, ada yang besar murah, bantuan ini, bantuan itu. Saya sungguh mengucapkan terima kasih karena setahun sekali saudara-saudara ingin merayakan hari rayanya, bertemu dengan keluarga, membawa ekonomi ke daerah-daerah. Tentu harus kita layani sebaik-baiknya, kita amankan sebaik-baiknya. Pemerintah telah bekerja dan terus bekerja, tetapi dengan bantuan dari semua pihak tadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Dan akhirnya pada saatnya nanti para sesepuh dan wartawan senior, rekan-rekan wartawan semua, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga dengan Idul Fitri ini kita bisa masuk pada lebaran baru untuk berbuat yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mari kita terus jalin silaturahim dan komunikasi untuk kepentingan bangsa di masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.